Kembali lagi di Kalam Ramadan, menyejukkan hati meraih ridho ilahi. Pemirsa, mungkin Anda saat ini masih bertanya-tanya, sebenarnya seperti apakah niat ketika akan mengeluarkan zakat fitrah? Kemudian berapa ukurannya? Nah, pada kesempatan kali ini Pak Yai, kita akan memintakan jawaban dari Pak Yai ini. Iya, Sebenarnya kapan waktu untuk membayar zakat fitrah? Kemudian bagaimanakah niat kita niat. Iya, iya. dan berapa ukurannya? Silakan Pak Yai. Iya, untuk kita ketahui Mas Dimas bahwa innamal a'malu binniyat. Ya. Nah, segala sesuatu, segala amal itu harus disertai dengan niat. Mhm. Seperti hanya sholat, puasa dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan zakat. Ya. Ini juga diwajibkan niat. Ya, Nah, oke. ini kadang-kadang ataupun masyarakat belum mengetahui ataupun tahu tapi lupa atau bagaimana. Ya. Nah, di mana tentang niat pada waktu zakat ini. Oke. Nah, kemudian kapan waktunya niat zakat? Hmm. Nah, kapan waktunya niat zakat? Nah, waktu niat zakat fitrah itu pada waktu si orang tersebut menakar ataupun menimbang beras tersebut untuk yang mau dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Dia niat. Atau dia pada waktu berjalan ke tempat yang mau dikeluarkan zakat. Umpamanya di masjid dalam hal ini, umpamanya di manalah. Pokoknya untuk tempat-tempat yang untuk penerimaan zakat fitrah itu. Nah, dia niat. Nah, niatnya bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, dari saya sendiri. Kemudian kalau ada istrinya ya wa an zaujati, dan dari istri saya. Nah, itu tidak harus pakai bahasa Arab Mas Dimas. Tidak harus Nah, ya? Oke. Jadi niatnya boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Nah, saya niat mengeluarkan zakat untuk saya sendiri, untuk suami, untuk istri saya, bukan suami ya. Kemudian untuk anak-anak, anak si A, si B ya disebutkan. Itu niatnya. Nah, niat ini beda dengan pada waktu dia menyerahkan zakat fitrah pada imam. Dalam hal ini yang secara umum kita lihat adalah didongani ya pada imam itu, didoakan, kemudian itu bukan niat itu. Itu bukan niat ya? Bukan, itu adalah bentuk penyerahan zakat fitrah pada amil yang diwakili oleh imam. Nah, kemudian didoakan. Semoga zakat fitrahnya diterima, menjadi berkah dan lain sebagainya, bla bla bla, semacam itu kan doanya. Betul, nah, itu bukan niat. Bukan niat ya? Nah, itu? bukan. Nah, niatnya ya tetap di dalam hati. Dari yang mengeluarkan zakat. Ya, jadi an-niyatu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li. Bahwa niat itu adalah sesuatu yang dilakukan bersamaan dengan pekerjaan yang mau dilakukan. Kalau zakat ya disertakan dengan zakat itu. Nah, wa mahalu hal qalbu, adapun tempatnya adalah di hati. Di hati ya. Tidak cukup dengan lesan. Itu niat. Nah, jadi niat semacam itu ya. Nah, kemudian kapan mengeluarkan zakat itu? Kapan ini mengeluarkan zakat ya? Bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu boleh dari tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, sampai akhirnya pada sebelum dilakukannya sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri sudah dilakukan, maka sudah habis waktunya zakat fitrah. Nah, jadi zakat fitrah itu boleh diajukan dari tanggal 1 bulan Ramadan sampai daripada sebelum dilakukannya sholat Idul Fitri di masing-masing daerah. Di masing-masing masyarakat setempat. Ya kan berbeda-beda, kadang-kadang ada yang agak siangan sedikit dan sebagainya. Intinya sebelum dilakukannya zakat fitrah, maka masih boleh mengeluarkan zakat fitrah. Oke, sebelum dilakukan Idul Fitri, sholat Id ya? Sholat Id ya. Kemudian untuk siapa saja yang menghaki ataupun yang menerima daripada zakat itu sendiri. Bahwa ada 8 golongan yang menerima zakat ini. Oke, siapa saja nih Pak? Ya, di antara lain fakir, miskin, kemudian amil, kemudian ghorim. Ghorim itu orang yang mempunyai hutang. Kemudian hamba seraya, maksudnya orang-orang yang mau memerdekakan hamba. Kemudian untuk ibnu sabil. Kemudian lagi fisabilillah. Kemudian amil. Nah, ini yang mendapatkan zakat-zakat. Nah, dari sekian golongan 8 asnaf ini semuanya harus menerima daripada zakat itu. Menerima bagian daripada zakat fitrah itu. Apabila ada, kalau memang tidak ada ya diberikan yang ada. Seperti hanya yang umum ya fakir, kemudian miskin, kemudian amil. Nah,
berbicara tentang amil, Iya, Pak, ya, amil ini beda dengan panitia. Beda dengan panitia ya? Beda. Iya. Kalau panitia ini adalah bentuk atau dibentuk oleh masyarakat setempat. Oh, oke. Dia ketuanya, kemudian dia ini bla bla blanya, ada sekretarisnya, ada bendaharaan dan sebagainya. Nah, kalau amil ini adalah khusus. Ya. Khusus hanya untuk menginfakkan atau menasarufkan zakat fitrah ataupun zakat-zakat yang lain. Dalam hal ini karena kita membahasannya zakat fitrah, ya zakat fitrah. Ya. Jadi orang-orang yang berkecimpung yang mengambil, memberikan daripada zakat fitrah sendiri. Oke. Umpamanya Mas Dimas mau mengeluarkan zakat fitrah, diambil oleh amil. Oleh itu amil. sebenarnya semacam itu. Nah, dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah tugas daripada amil. Nah, amil ini siapa? Amil ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh imam. Yang ditunjuk oleh imam untuk menjadi amil. Nah, kemudian dia mendapatkan bagian daripada zakat fitrah. Oke. Di mana bagiannya ya sebatas dia bekerja sehari berapa, umpamanya semacam itu. Dikira-kira dengan dia penghasilan sehari berapa. Oke. Itu untuk amil. Untuk amil. Ya. Untuk fakir dan miskin seperti kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Nah, ada juga yang mempunyai penghasilan tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Itu dari fakir dan miskin. Terkait dengan zakat fitrah itu memang sudah saya sampaikan tadi, intinya dari niat itu ya Mas. Dari niat ya. Mas, ya. Niatnya itu untuk jelas-jelas untuk supaya diperhatikan betul terkait dengan niat. Karena ya sudah saya sampaikan tadi, innamal a'malu binniyat. Oh, iya. Segala sesuatu itu bentuk amal apapun saja itu tergantung niatnya. Baik sholat maupun puasa. Puasa pun kalau tidak diniati ya sholat puasanya tidak sah. Baik. Sholat juga demikian. Begitu. Baik, terima kasih Pak Yai Nur Hamid dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup jelas bersama Kiai Nur Hamid tadi setelah dijelaskan bagaimanakah niat dari zakat fitrah, ukuran dan juga siapa saja yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Masih ada beberapa hal yang akan kita kaji jauh bersama beliau. Tetap di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.